Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pintu depan terbuka bahkan sebelum Amelia sempat menjawab bel. Sosok Ibu Hesti sudah berdiri di ambang pintu, matanya yang tajam langsung memindai setiap sudut ruang tamu seolah sedang melakukan inspeksi mendadak. Pakaiannya, seperti biasa, adalah setelan batik sutra yang mahal, kontras dengan daster rumahan yang dikenakan Amelia. Aroma parfumnya yang kuat dan menusuk hidung seolah datang untuk mengokupasi wilayah, mengusir aroma masakan rumah yang baru saja Amelia selesaikan. Senyum di wajah Amelia sedikit kaku, namun ia berusaha mempertahankannya. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah ibu dari suaminya. Baru bangun. Mel? Ini sudah jam 10, matahari sudah di atas kepala. Pantas saja rumah ini terasa suram, penghuninya juga malas-malasan, sapa Ibu Hesti. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan penghakiman. Suaranya datar, tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar lebih menusuk. Sudah dari pagi, Bu. Baru saja selesai masak untuk makan siang Mas Ridwan, jawab Amelia lembut, sambil mengambil tangan mertuanya untuk dicium, sebuah gestur penghormatan yang tidak pernah mendapat balasan hangat. Tangan Ibu Hesti terasa kaku dan dingin, ditariknya kembali dengan cepat seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Masak. Ibu Hesti berjalan masuk, langkahnya mantap menuju dapur, meninggalkan Amelia yang hanya bisa mengikutinya dari belakang seperti bayangan. Matanya yang awas langsung tertuju pada panci-panci di atas kompor. Oh, sayur lodeh. Makanan kampung. Apa tidak ada yang lebih berkelas untuk dihidangkan pada Ridwan? Dia itu sekarang direktur, Amelia. Makanannya harus yang bergizi, yang bisa menunjang otaknya untuk berpikir. Bukan kuah santan seperti ini yang bikin mengantuk dan perut buncit. Setiap kata adalah tamparan. Amelia hanya bisa menelan ludah, merasakan panas yang menjalar di pipinya. Ia sudah berusaha keras. Sayur lodeh itu ia masak dengan resep peninggalan ibunya, lengkap dengan udang segar dan tetelan sapi agar lebih istimewa. Tapi di mata Ibu Hesti, semua usahanya tidak pernah ada harganya. Selalu salah, selalu kurang. Ridwan suka sekali sayur lodeh buatan saya, Bu, jawab Amelia, mencoba membela diri dengan suara yang nyaris berbisik. Ibu Hesti tertawa sinis, suara tawanya kering dan tidak menyenangkan. Suka? Atau dia hanya terlalu baik untuk menyakiti perasaanmu? Kamu harusnya sadar diri, Mel. Ridwan itu terbiasa hidup enak sejak kecil. Makanan di rumah kami selalu masakan restoran bintang 5. Lalu dia menikah denganmu dan harus menelan masakan seperti ini. Kasihan sekali anakku. Amelia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ini bukan pertama kalinya. Sejak awal pernikahan mereka 2 tahun lalu, Ibu Hesti tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. Amelia, yang berasal dari keluarga sederhana dan menjadi yatim piatu sejak kuliah, dianggap sebagai benalu yang hanya mengincar harta keluarga mereka. Padahal kenyataannya justru terbalik. Rumah besar yang mereka tempati ini, beserta beberapa aset lainnya, adalah murni warisan dari orang tua Amelia. Ridwan datang ke dalam hidupnya tanpa membawa apa-apa selain cinta. Atau setidaknya, itu yang Amelia yakini dulu. Ibu Hesti kemudian duduk di sofa ruang tengah, menyilangkan kakinya dan menatap Amelia dari atas ke bawah. Lihat penampilanmu. Kusam. Harusnya uang dari Ridwan itu kamu pakai untuk perawatan. Pergi ke salon, beli baju yang bagus. Ini malah seperti pembantu. Apa kata rekan-rekan bisnis Ridwan kalau melihat istrinya seperti ini? Saya lebih suka mengurus rumah, Bu. Uangnya lebih baik ditabung untuk masa depan, kata Amelia. Masa depan apa? Masa depan paling penting itu adalah memberikan cucu untuk keluarga ini. Itu saja kamu tidak becus. Sudah 2 tahun menikah, tapi perutmu masih rata. Jangan-jangan kamu mandul. Desisnya, kali ini suaranya lebih tajam, mengenai titik paling sensitif dalam diri Amelia. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata Amelia. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan agar isakan tidak keluar. Ia dan Ridwan sudah berusaha, sudah berkonsultasi ke dokter, dan hasilnya mereka berdua sehat. Hanya saja, Tuhan belum memberikan kepercayaan. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan itu pada wanita berhati batu di hadapannya? Melihat Amelia yang hampir menangis, Ibu Hesti sepertinya merasa puas. Raut wajahnya sedikit melunak, namun sorot matanya tetap dingin. Ia lalu meletakkan sebuah kotak kue berwarna emas di atas meja. Kotak itu terlihat sangat mewah, diikat dengan pita satin berwarna merah marun. Sudah,
Jangan cengeng. Ini, ibu bawakan sesuatu untukmu. Amelia menatap kotak itu dengan curiga. Kebaikan yang datang setelah rentetan hinaan selalu terasa seperti jebakan. Apa ini, Bu? Roti. Roti kesukaan ibu dari toko langganan di pusat kota. Mahal harganya. Ibu buatkan khusus untukmu, sudah ibu pesan dari kemarin, kata Ibu Hesti, dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Makanlah. Kandungannya bagus, banyak vitaminnya. Siapa tahu setelah makan ini kamu jadi lebih subur dan bisa cepat hamil. Anggap saja ini usaha dari ibu untuk membantumu. Sebuah kebohongan yang sangat kentara. Toko roti itu memang terkenal, tapi Ibu Hesti tidak pernah suka berbagi. Dan menyebut roti itu, dibuatkan khusus, adalah hal yang paling aneh. Namun, Amelia tidak punya pilihan selain menerimanya. Menolak hanya akan memicu amarah dan hinaan yang lebih parah lagi. Terima kasih banyak, Bu, ucap Amelia sambil menerima kotak itu. Terasa cukup berat di tangannya. Ingat, ini untukmu. Hanya untukmu, Amelia. Jangan diberikan pada Ridwan, dia tidak butuh yang seperti ini. Ini resep khusus untuk perempuan, Ibu Hesti menekankan kata-katanya, matanya menatap tajam seolah ingin menanamkan perintah itu ke dalam benak Amelia. Habiskan semuanya, jangan disisakan. Ibu akan tanya lagi besok. Perkataan itu membuat firasat buruk Amelia semakin kuat. Mengapa begitu memaksa? Mengapa hanya untuk dirinya? Dan mengapa harus dihabiskan semua? Setelah berbasa-basi beberapa saat lagi, yang isinya tentu saja lebih banyak kritik daripada pujian, Ibu Hesti akhirnya pamit undur diri. Amelia mengantarnya sampai ke teras. Saat mobil mewah mertuanya itu mulai menjauh, Amelia melihatnya dari kaca spion. Untuk sesaat, ia menangkap sebuah ekspresi di wajah Ibu Hesti. Bukan senyum kemenangan, bukan juga seringai jahat. Itu adalah ekspresi kepuasan yang dingin dan absolut, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan penting dengan sempurna. Ekspresi itu membekukan darah Amelia dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memeluk kotak roti itu dengan erat, merasakan hawa dingin yang aneh merambat dari permukaannya, seolah kotak itu berisi sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekadar adonan tepung dan gula. Malamnya, saat Ridwan pulang, Amelia menceritakan kunjungan ibunya. Ia sengaja melewatkan bagian hinaan yang paling menyakitkan, hanya berfokus pada keanehan soal roti itu. Aneh sekali, Mas. Ibu memaksa aku untuk memakannya sendiri dan harus dihabiskan semua, keluh Amelia sambil memijat bahu suaminya. Ridwan tertawa kecil, melepaskan dasinya. Sudah, kamu jangan berpikiran negatif terus sama ibu. Mungkin ibu benar-benar ingin kamu sehat. Beliau itu sayang sama kamu, hanya saja caranya menunjukkan kasih sayang memang sedikit kaku. Sudahlah, dimakan saja rotinya. Menghargai pemberian orang tua, kan? Jawaban Ridwan terasa begitu ringan, seolah menyepelekan semua kegelisahan Amelia. Ia menatap wajah suaminya, mencari jejak kebohongan atau sesuatu yang disembunyikan, tetapi tidak menemukan apapun. Wajah Ridwan tampak lelah karena pekerjaan, seperti biasa. Amelia menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ia memang terlalu paranoid. Mungkin ini adalah titik balik hubungannya dengan sang mertua. Mungkin. Tapi getaran firasat buruk itu menolak untuk pergi, menetap di sudut hatinya seperti bayangan gelap yang menunggu waktu untuk menampakkan wujud aslinya. Semalaman Amelia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar pada kejadian sore tadi, pada tatapan aneh mertuanya, dan pada kotak roti berwarna emas yang kini tergeletak di atas meja makan seperti sebuah artefak misterius. Kegelisahannya merembes ke dalam tubuh fisiknya. Saat fajar menyingsing, ia terbangun dengan kondisi yang jauh dari kata baik. Kepalanya terasa berat seolah ditimpa beban bertonton, tenggorokannya kering dan sakit untuk menelan, dan seluruh persendiannya ngilu. Gejala masuk angin klasik, tetapi kali ini terasa 100 kali lebih parah. Perutnya juga terasa mual, menolak ide untuk diisi makanan apapun. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur untuk menyiapkan keperluan Ridwan, tetapi dunia di sekelilingnya langsung berputar. Ia terjatuh kembali ke atas kasur dengan erangan pelan. Ridwan, yang sedang bersiap-siap di depan cermin, menoleh dengan cemas. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya, menghampiri sisi tempat tidur. Tangannya yang hangat menyentuh dahi Amelia. "Badanmu agak hangat. Kamu sakit?" "Hanya masuk angin biasa, Mas. Tapi rasanya parah sekali," jawab Amelia dengan suara serak. "Maaf, hari ini sepertinya aku tidak bisa memasak sarapan atau menyiapkan bekal untukmu." Rasa bersalah langsung menyelimutinya. Ia selalu bangga menjadi istri yang bisa melayani suaminya dengan baik. Baginya,
Menyiapkan sarapan dan bekal adalah salah satu bentuk cinta dan tanggung jawabnya. Hari ini, ia merasa gagal. Ridwan tersenyum menenangkan, mengelus rambut Amelia dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang. Jangan dipaksakan. Kamu istirahat saja, biar cepat sembuh. Sarapan gampang, aku bisa cari di dekat kantor. Kamu jangan khawatirkan aku, pikirkan saja kesehatanmu. Perhatian Ridwan terasa seperti balsam yang menyejukkan. Di tengah hubungannya yang dingin dengan ibu mertuanya, Ridwan adalah satu-satunya pelabuhan hatinya. Sikap manis dan pengertian suaminya pagi itu membuat Amelia merasa sedikit lebih baik. Ia bersyukur memiliki suami seperti Ridwan. Setelah Ridwan selesai mandi dan berpakaian rapi, ia kembali ke kamar. Aku berangkat. Ya, kamu benar-benar istirahat. Nanti siang aku telepon. Amelia mengangguk lemah. Setelah Ridwan pergi, ia mencoba untuk kembali tidur. Namun, suara perutnya yang keroncongan karena lapar mulai mengganggunya. Ia teringat belum menyiapkan bekal untuk suaminya. Perasaan bersalah itu kembali datang. Ridwan pasti akan sibuk di kantor. Mungkin ia tidak akan sempat mencari makan siang. Ia tidak ingin suaminya kelaparan. Dengan sisa tenaga yang ada, Amelia memaksakan diri untuk bangkit dan berjalan perlahan menuju dapur. Matanya yang sayu menatap kompor yang dingin. Ia sama sekali tidak punya kekuatan untuk menyalakannya, apalagi untuk mengolah bahan masakan. Pandangannya kemudian jatuh pada kotak roti berwarna emas di atas meja makan. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Roti. Tentu saja. Ini adalah solusi yang paling mudah dan praktis. Roti dari toko terkenal, pasti rasanya enak. Ini juga pemberian dari Ibu Hesti, jadi Ridwan pasti akan senang memakannya. Daripada roti ini tidak termakan dan akhirnya terbuang, lebih baik menjadi bekal untuk Ridwan. Kebetulan sekali, seolah semesta mendukung keputusannya. Dengan langkah gontai, ia mengambil kotak makan siang favorit Ridwan. Ia membuka kotak roti berwarna emas itu. Aroma manis mentega dan keju langsung menguar, memenuhi udara dapur. Di dalamnya, tersusun rapi 6 buah roti gulung dengan isian daging asap dan taburan keju parmesan di atasnya. Terlihat sangat lezat dan mengenyangkan. Amelia tersenyum tipis. Setidaknya, suaminya akan makan siang dengan menu yang istimewa hari ini. Ia mengambil 3 buah roti dan menatanya dengan hati-hati di dalam kotak bekal. Ia bahkan menambahkan beberapa buah tomat ceri dan selembar daun, selada dari kulkas agar terlihat lebih menarik. Ia lalu mengambil secari kertas catatan kecil dan menulis pesan singkat dengan tulisan tangannya. Maaf hari ini tidak masak. Selamat makan siang, Mas. Aku sayang kamu. Ia menyelipkan kertas itu di bawah tutup kotak bekal. Pekerjaan sederhana itu ternyata menguras seluruh tenaganya. Napasnya terengah-engah dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tepat saat itu, ia mendengar suara mobil Ridwan kembali masuk ke garasi. Amelia terkejut. Mas, kok kembali? Ada yang ketinggalan? Tanyanya saat Ridwan masuk ke dalam rumah. Iya, dompetku ketinggalan di laci meja kerja. Jawab Ridwan sambil berjalan cepat menuju ruang kerja mereka. Mas, tunggu, panggil Amelia. Ini, aku sudah siapkan bekal untukmu. Ridwan berhenti melangkah dan berbalik. Matanya tertuju pada kotak bekal di tangan Amelia. Loh, kamu kan lagi sakit? Kenapa memaksakan diri? Bukan masakan, kok. Ini roti pemberian ibu kemarin. Kebetulan sekali, jadi kamu tidak perlu repot cari makan siang nanti. Jelas Amelia sambil menyodorkan kotak bekal itu. Ridwan menatap roti di dalam kotak itu selama beberapa detik. Ekspresinya sulit dibaca. Ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang Amelia tidak mengerti, tapi itu hilang secepat kemunculannya. Ia lalu tersenyum lebar, senyum yang sama seperti biasanya. Wah, kebetulan sekali. Ibu memang paling tahu cara memanjakan menantunya. Terima kasih ya, sayang. Kamu perhatian sekali, padahal sedang sakit. Ridwan mengambil kotak bekal itu, memasukkannya ke dalam tas kerjanya, mengambil dompetnya, lalu mengecup kening Amelia sekilas. Aku berangkat lagi. Kamu langsung istirahat, ya. Minum obat dan banyak minum air putih. Jangan melakukan apa-apa lagi. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawab Amelia. Setelah mobil Ridwan benar-benar meninggalkan halaman rumah, Amelia merasa lega. Beban rasa bersalahnya terangkat. Ia sudah melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Kini ia bisa beristirahat dengan tenang. Ia kembali ke kamar tidur, tubuhnya terasa remuk redam. Ia bahkan tidak berpikir untuk memakan sisa roti yang ada di meja. Nafsu makannya benar-benar hilang.
Ia hanya ingin memejamkan mata dan berharap saat ia bangun nanti, kondisi badannya sudah membaik. Sambil menarik selimut, ia tersenyum lemah. Ia membayangkan betapa senangnya Ridwan saat membuka bekal makan siangnya nanti, menyantap roti lezat pemberian ibunya sendiri. Sebuah skenario kecil yang membahagiakan, lahir dari sebuah kebetulan yang sempurna. Amelia sama sekali tidak tahu bahwa, kebetulan, pagi itu bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan takdir yang baru saja berbelok tajam menuju sebuah jurang yang mengerikan. Perjalanan Ridwan menuju kantor pagi itu terasa berbeda. Biasanya, ia akan menyalakan radio, mendengarkan berita bisnis atau lagu-lagu pop yang sedang tren untuk membangkitkan semangat. Pagi ini, mobilnya senyap. Satu-satunya suara adalah deru halus mesin dan pendingin udara. Pikirannya terlalu penuh untuk bisa diganggu oleh suara dari luar. Tas kerja yang tergeletak di kursi penumpang di sebelahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, tetapi karena sebuah kotak bekal berwarna biru yang ada di dalamnya. Kotak bekal berisi roti dari ibunya. Ia tahu rencana besar itu. Tentu saja ia tahu, ia adalah bagian penting di dalamnya. Rencana untuk menyingkirkan Amelia dan menjadikan semua kekayaan wanita itu miliknya, milik mereka. Ide itu awalnya datang dari ibunya, disajikan sebagai solusi logis dan satu-satunya jalan keluar dari masalah pernikahan Ridwan. Di telinga Ridwan, yang sudah lama tergiur oleh gaya hidup mewah dan terbebani oleh perasaan inferior, karena menikahi wanita yang jauh lebih kaya, ide itu terdengar seperti musik. Amelia, dengan kesederhanaan dan kebaikannya, mulai terasa seperti sebuah sangkar emas. Ia cantik, ia baik, ia penurut. Tetapi ia tidak cukup ambisius. Ia tidak mengerti dunia Ridwan. Ia adalah pengingat konstan bahwa semua yang dimiliki Ridwan saat ini, rumah, mobil, bahkan modal untuk posisi direkturnya, berasal dari warisan istrinya. Sebuah fakta yang menggerogoti harga dirinya setiap hari. Ibunya benar, pikir Ridwan sambil mencengkeram setir. Amelia adalah penghalang. Dengan Amelia tiada, ia bisa menikahi Diana. Diana lebih cocok untuknya. Diana cantik, bergairah, dan yang terpenting, ia memuja Ridwan seolah Ridwan adalah pusat alam semesta. Diana tidak akan membuatnya merasa seperti menumpang hidup. Bersama Diana dan harta warisan Amelia, hidupnya akan sempurna. Rencana itu brilian, tetapi juga mengerikan. Mereka sudah membahasnya berbulan-bulan, merancangnya dengan hati-hati. Kapan waktu yang tepat? Bagaimana caranya agar terlihat seperti kecelakaan atau sakit biasa? Tapi Ridwan mengira eksekusinya masih jauh di depan. Ia belum siap secara mental. Ibunya berjanji akan memberitahunya jika sudah menemukan cara yang sempurna. Lalu, roti itu muncul. Sebuah anomali yang membingungkan. Ibunya tidak pernah memberitahu akan memberikan roti. Mungkinkah ini bagian dari rencana? Ridwan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ibunya tidak akan bergerak gegabah tanpa memberitahunya. Pasti ini hanya roti biasa. Ibunya mungkin sedang mencoba bermain peran sebagai mertua yang baik untuk sesaat, untuk melunakkan Amelia, membuatnya tidak curiga. Ya, pasti begitu. Dan Amelia, dengan kepolosannya yang kadang membuat Ridwan muak, tentu saja percaya dan malah membekalkannya untuknya. Ironis sekali, sesampainya di gedung perkantoran yang menjulang tinggi, Ridwan melangkah keluar dari mobilnya dengan aura seorang direktur yang percaya diri. Ia menyapa satpam dengan ramah, membalas sapaan para karyawan dengan senyum hangat. Topengnya sempurna. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik setelan mahalnya, di balik senyumannya yang menawan, bersembunyi seorang pria yang sedang merencanakan kematian istrinya sendiri. Di ruangannya yang luas di lantai teratas, dengan pemandangan kota terhampar di balik jendela kaca besar, Ridwan memulai pekerjaannya. Ia memimpin rapat, menandatangani dokumen, menjawab puluhan email. Ia melakukan semuanya dengan efisien dan tanpa celah. Pikirannya terbagi dua. Satu sisi fokus pada pekerjaan, sisi lainnya terus kembali pada kotak bekal di dalam tasnya. Sekitar jam 11, telepon di mejanya berdering. Nama Diana muncul di layar. Ridwan tersenyum, menyandarkan tubuhnya di kursi kulit yang empuk. "Halo, sayang," sapanya dengan suara rendah. "Halo, Mas. Lagi sibuk?" Suara manja Diana terdengar dari seberang. "Untukmu, aku tidak pernah sibuk." "Kenapa? Kangen ya?" Terdengar tawa kecil. "Tentu saja. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak lupa janji makan siang kita besok." "Tidak akan lupa. Tempat biasa, kan?" "Iya." "Oh ya? Mas, ada perkembangan?" Suara Diana berubah menjadi bisikan konspirasi. "Soal masalah di rumahmu itu. Aku sudah tidak sabar, Mas.
Aku ingin kita bisa segera bersama secara terbuka. Aku lelah sembunyi-bunyi terus. Ridwan menghela napas. Tuntutan Diana kadang membuatnya lelah, tetapi gairah wanita itu juga yang membuatnya ketagihan. Sabar, sayang. Semua butuh proses. Ibu sedang mengatur semuanya. Kamu tahu kan, hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Harus bersih, rapi, tidak meninggalkan jejak. Aku tahu, tapi berapa lama lagi? Kadang aku berpikir, apa Mas benar-benar serius ingin meninggalkannya? Tentu saja aku serius, jawab Ridwan, sedikit lebih keras dari yang ia niatkan. Ia melirik ke arah pintu kaca ruangannya, memastikan tidak ada yang mendengar. Dengar, Diana. Aku melakukan ini semua untuk kita. Untuk masa depan kita. Setelah semuanya selesai, semua yang dia miliki akan menjadi milik kita. Kamu bisa membeli tas apapun yang kamu mau, kita bisa liburan kemanapun kita suka. Sedikit lagi, oke? Percaya padaku. Baiklah, Mas. Aku percaya padamu. Aku tutup teleponnya, ya. Love you. Love you too. Panggilan itu meninggalkan jejak kegelisahan dalam dirinya. Ketidaksabaran Diana adalah percikan api di dekat tumpukan jerami kering. Ia harus memastikan ibunya punya rencana yang benar-benar matang. Tepat pukul 12:30 siang, perutnya mulai terasa lapar. Rapat terakhirnya baru saja selesai, dan ia merasa energinya terkuras. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan kotak bekal biru itu. Saat membukanya, ia melihat 3 potong roti gulung yang tertata rapi. Dan di atasnya, secari kertas catatan. Maaf hari ini tidak masak. Selamat makan siang, Mas. Aku sayang kamu. Ridwan menatap tulisan tangan Amelia yang rapi itu selama beberapa detik. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Perasaan yang aneh. Bukan cinta, bukan juga rasa bersalah. Mungkin hanya sisa-sisa kebiasaan. Ia menyingkirkan kertas itu dengan tidak sabar. Perasaan sentimental seperti ini berbahaya, bisa merusak semua rencana. Ia mengambil 1 potong roti. Aromanya sangat menggoda. Ia bisa mengenali aroma khas dari La Lune Patisserie, toko kue mewah langganan ibunya. Roti ini pasti sangat mahal. Ia menggigitnya. Rasanya luar biasa. Adonannya lembut, isian daging asapnya gurih, dan keju parmesannya memberikan sentuhan asin yang sempurna. Benar-benar roti ternak yang pernah ia makan. Sambil menikmati setiap gigitan, ia membuka laptopnya untuk memeriksa laporan keuangan. Pikirannya sudah sepenuhnya kembali ke pekerjaan, ke angka-angka dan strategi bisnis. Ia sama sekali tidak menyadari racun yang tidak berbau dan tidak berasa itu mulai menyebar di dalam aliran darahnya, bekerja dalam sunyi, menghitung mundur waktu hidupnya yang tidak akan pernah ia sadari telah habis. Ia menghabiskan roti pertama, lalu yang kedua, dan akhirnya yang ketiga hingga tidak bersisa. Ia merasa kenyang dan puas. Setelah menutup kembali kotak bekal yang kini kosong, ia bersandar di kursinya, merasa sedikit mengantuk. Efek dari makan siang yang terlalu enak, pikirnya. Amelia terbangun dari tidurnya yang gelisah sekitar pukul 2 siang. Kepalanya masih terasa pusing, tetapi setidaknya rasa mualnya sudah sedikit mereda. Rumah terasa begitu sunyi. Keheningan itu justru memperkuat perasaan tidak enak yang sejak kemarin menggelayut di hatinya. Ia meraih ponselnya di atas nakas, berharap ada pesan dari Ridwan. Mungkin sekadar ucapan terima kasih untuk bekalnya. Tapi layar ponselnya gelap. Tidak ada notifikasi apapun. Mungkin Ridwan sangat sibuk. Amelia mencoba menghibur dirinya sendiri. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan gontai ke dapur untuk minum segelas air hangat. Matanya tertuju pada 3 potong roti sisa di dalam kotak emas di atas meja. Tiba-tiba ia kehilangan selera. Sesuatu tentang roti itu membuatnya merasa mual kembali. Ia memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Mungkin nanti sore, jika ia sudah merasa lebih baik. Saat ia sedang duduk di sofa, mencoba mencari tontonan yang menarik di televisi, bel rumahnya berbunyi dengan nyaring. Amelia terlonjak kaget. Siapa yang datang bertamu di jam seperti ini? Ia berjalan ke depan dan mengintip dari jendela. Jantungnya langsung berdebar kencang saat melihat mobil Ibu Hesti terparkir di depan gerbang. Untuk apa lagi mertuanya itu datang? Bukankah baru kemarin ia ke sini? Dengan perasaan enggan, Amelia membuka pintu. Ibu Hesti berdiri di sana, penampilannya terlihat sedikit berantakan. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini, ada beberapa helai yang mencuat keluar. Riasan di wajahnya sedikit luntur, dan yang paling aneh, matanya bergerak-gerak gelisah. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terlihat seperti ringisan orang kesakitan. Amelia, sapanya, suaranya terdengar serak. Ibu hanya lewat,
sekalian mampir sebentar. Mau lihat keadaanmu? Sudah lebih baik? Sudah sedikit lebih baik, Bu. Silakan masuk, jawab Amelia, mencoba bersikap normal meskipun alarm bahaya berbunyi kencang di kepalanya. Ibu Hesti masuk dan langsung duduk di sofa, tetapi ia tidak bisa diam. Jemarinya terus mengetuk-ngetuk tas tangannya, kakinya bergoyang-goyang tanpa henti. Ia terlihat seperti orang yang sedang menunggu pengumuman penting. Kamu pucat sekali. Sudah makan? Tanya Ibu Hesti, matanya melirik ke arah meja makan, seolah mencari sesuatu. Belum, Bu. Belum nafsu makan. Oh. Ibu Hesti tampak kecewa. Lalu, roti yang ibu berikan kemarin, bagaimana? Akhirnya, pertanyaan itu keluar juga. Inilah alasan sebenarnya ia datang. Amelia merasakan firasatnya semakin terbukti. Rotinya enak sekali, Bu. Terima kasih banyak, jawab Amelia dengan nada sepolos mungkin. Mata Ibu Hesti berbinar sesaat, sebuah kilat harapan yang aneh muncul di sana. Sudah kamu makan? Semuanya? Tanyanya lagi, kali ini nadanya lebih mendesak, tubuhnya bahkan sedikit condong ke depan. Amelia menarik napas pelan sebelum menjawab. Ia merasa sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis. Sudah habis, Bu. Tadi pagi kan saya sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa masak. Supaya Mas Ridwan tidak kelaparan di kantor, jadi rotinya saya siapkan saja jadi bekal untuk dia. Kebetulan sekali ibu bawakan roti, jadi saya tidak perlu repot. Amelia mengucapkan kalimat itu dengan santai, sama sekali tidak siap dengan dampak yang akan ditimbulkannya. Dalam sepersekian detik, seluruh warna menghilang dari wajah Ibu Hesti. Wajahnya yang tadi tegang kini menjadi pucat pasi seperti kertas. Matanya yang tadi gelisah kini membelalak ngeri, terpaku pada wajah Amelia. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya gemetar hebat, seolah baru saja disambar petir. Senyum paksanya yang mengerikan itu lenyap, digantikan oleh topeng horor murni. Amelia mulai merasa takut. Bu? Ibu kenapa? Ibu Hesti tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Amelia, napasnya tersengal-sengal. Lalu, dari dalam lubuk tenggorokannya, keluar sebuah suara. Bukan teriakan, melainkan rintihan panjang yang penuh dengan keputusasaan dan amarah yang meluap-luap. Tidak. Bisiknya lirih, sebelum suaranya meledak menjadi jeritan yang memekakan telinga. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu kasih roti beracun itu ke anakku, dasar wanita bodoh? Dunia Amelia berhenti berputar. Kata, racun, menggema di dalam kepalanya, menghancurkan semua logika dan harapan. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Jadi firasatnya benar. Kebaikan itu palsu. Hadiah itu adalah maut yang ditujukan untuknya. Apa maksud ibu? Tanya Amelia, suaranya bergetar hebat. Racun. Roti itu ada racunnya, bodoh. Harusnya kamu yang memakannya. Harusnya kamu yang mati hari ini. Ibu Hesti sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia berdiri, menjambak rambutnya sendiri, berjalan mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap. Air mata dan liur membasahi wajahnya yang kini tampak mengerikan. Anakku, Ridwan, bagaimana ini? Amelia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Kakinya lemas, tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia merosot ke lantai, matanya nanar menatap sosok wanita yang telah berubah menjadi monster di hadapannya. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Tatapan aneh Ibu Hesti, perintah untuk memakan roti sendirian, senyum puas di mobil, pertanyaan cemas hari ini. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana pembunuhan. Dan ia, dengan tangannya sendiri, telah mengirimkan senjata pembunuhan itu langsung ke mulut suaminya, pria yang ternyata juga menginginkan kematiannya. Ruangan itu terasa menyempit, dinding-dinding seolah merapat untuk menghimpitnya. Suara jeritan histeris Ibu Hesti menjadi satu-satunya musik latar dari mimpi terburuk dalam hidupnya yang kini menjadi kenyataan. Kata, racun, yang dimuntahkan dari mulut Ibu Hesti tidak hanya menggema di ruangan, tetapi juga merobohkan seluruh pilar penyangga realitas Amelia. Tubuhnya yang merosot di lantai terasa dingin dan berat, seolah gravitasi tiba-tiba menariknya dengan kekuatan berlipat ganda. Dinding putih di hadapannya seakan beriak, dan suara dengung rendah memenuhi telinganya, menenggelamkan jeritan panik mertuanya menjadi suara latar yang kabur. Pikirannya berusaha memproses informasi yang mustahil itu. Roti, racun, kematian. Kata-kata itu berputar-putar seperti pecahan kaca dalam badai, setiap putarannya menggores kesadarannya, meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa begitu dalam. Ia menatap Ibu Hesti,
Tetapi yang ia lihat bukanlah lagi sosok mertua yang selama ini ia kenal. Topeng keanggunan dan kekejaman yang terpoles itu telah hancur berkeping-keping. Yang tersisa adalah inti dari dirinya, seorang wanita yang didorong oleh keserakahan dan kepanikan buta. Ibu Hesti sedang mondar-mandir dengan panik. Tangannya yang gemetar hebat berusaha menekan nomor di layar ponselnya. Wajahnya adalah kanvas dari horor murni. "Angkat, Ridwan. Angkat telepon ibu, nak." Racaunya, suaranya pecah dan putus asa. Ia menekan tombol panggil berulang kali. Setiap kali gagal, erangan frustrasi keluar dari mulutnya. Ponsel itu seolah menjadi musuhnya, sebuah benda mati yang menolak untuk memberikan jawaban yang ia butuhkan. Di tengah kepanikannya, matanya kembali tertuju pada Amelia yang masih terduduk lemas di lantai. Kebencian kembali menyala di matanya, menyalahkan Amelia atas bencana yang ia ciptakan sendiri. "Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak memakannya? Kenapa harus kamu berikan pada anakku? Kau ini benar-benar pembawa sial." Amelia hanya bisa menatapnya. Bibirnya terlalu keluh untuk membentuk sebuah kata. "Rencana kami jadi hancur berantakan," jerit Ibu Hesti, dan kata, "kami," itu menusuk gendang telinga Amelia seperti jarum panas. "Harusnya kau yang tergeletak sekarat sekarang. Bukan Ridwan. Kami sudah merencanakan ini semua dengan sempurna. Kau mati, hartamu jadi milik kami, dan Ridwan bisa hidup bahagia. Tapi kau, dengan kebodohanmu, menghancurkan segalanya." Pengakuan itu adalah palu godam kedua yang menghantam Amelia. Jadi benar. Ridwan, suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, pria yang pagi tadi mencium keningnya dengan lembut, pria yang ia bekali makan siang dengan secarik catatan cinta, adalah bagian dari konspirasi ini. Ia bukan hanya korban pasif dari rencana ibunya, ia adalah rekan konspirator yang aktif. Seketika, semua kenangan 2 tahun terakhir berkelebat di benak Amelia, tetapi kini dengan filter yang baru dan mengerikan. Malam-malam ketika Ridwan pulang terlambat dengan alasan rapat, apakah saat itu ia bersama Diana? Saat Ridwan membujuknya untuk menandatangani surat kuasa atas beberapa aset perusahaan dengan alasan untuk mempermudah operasional, apakah itu bagian dari persiapan mereka? Saat Ridwan selalu membelokkan pembicaraan setiap kali Amelia mengeluhkan perlakuan Ibu Hesti, menenangkannya dengan kata-kata manis bahwa ibunya hanya kaku. Apakah itu semua hanya sandiwara untuk membuatnya tetap jinak dan tidak curiga? Rasa sakit karena pengkhianatan itu jauh lebih perih daripada ketakutan akan kematian. Racun di dalam roti itu mungkin bisa membunuh tubuhnya, tetapi pengkhianatan Ridwan telah membunuh jiwanya. Cinta, kepercayaan, dan semua kenangan indah yang pernah ia bangun bersama suaminya kini terasa seperti kebohongan besar yang menjijikkan. Pria yang ia cintai tidak pernah ada. Yang ada hanyalah seorang predator berdarah dingin yang menunggu waktu yang tepat untuk memangsa. Perlahan, sesuatu di dalam diri Amelia mulai berubah. Rasa takut yang melumpuhkan itu mulai surut, digantikan oleh hawa dingin yang aneh. Kehancuran total terkadang bisa melahirkan kekuatan yang tak terduga. Saat kau sudah berada di titik paling bawah, tidak ada jalan lain selain merangkak naik. Air matanya berhenti mengalir. Isak tangisnya reda. Ia menatap Ibu Hesti, yang kini sudah beralih dari menelepon menjadi mengirim pesan suara yang panik dan tidak karuan, dengan tatapan yang kosong namun tajam. Dengan bertumpu pada dinding, Amelia memaksa tubuhnya yang gemetar untuk berdiri. Kakinya masih terasa seperti jeli, tetapi ia berhasil menegakkan tubuhnya. Ia berjalan pelan mendekati meja makan, matanya tertuju pada 3 potong roti sisa di dalam kotak emas. Benda yang seharusnya menjadi alat kematiannya. Ia menatapnya sejenak, lalu pandangannya beralih kembali ke Ibu Hesti. "Jadi?" Suara Amelia keluar, serak dan pelan, tetapi terdengar jelas di tengah isak tangis Ibu Hesti. "Ridwan juga tahu kalau roti ini beracun?" Pertanyaan itu membuat Ibu Hesti berhenti meracau. Ia menatap Amelia dengan bingung, seolah baru menyadari bahwa Amelia masih ada di sana dan bisa berbicara. Tentu saja dia tidak tahu roti ini yang akan kugunakan. Dia tahu rencananya, tapi dia tidak tahu aku akan melakukannya hari ini. Dia pikir masih lama. Ya Tuhan, dia tidak tahu apa-apa soal roti ini. Penjelasan panik itu justru semakin memperjelas segalanya. Ridwan setuju untuk membunuhnya, hanya saja ia tidak tahu detail eksekusinya. Ia mungkin akan berpura-pura kaget dan berduka di pemakamannya nanti. Sandiwara yang sempurna. Rasa dingin di dalam diri Amelia semakin mengeras, berubah menjadi sebongkah es yang tajam. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia adalah seorang penyintas. Seseorang yang baru saja lolos dari maut oleh sebuah kebetulan yang ironis. Dan kini,
Ia adalah satu-satunya saksi kunci dari sebuah kejahatan yang sempurna namun gagal total. Kita harus menelepon ambulans, kata Amelia. Suaranya kini lebih stabil, lebih tegas. Ibu Hesti menatapnya seolah Amelia sudah gila. Ambulans? Lalu apa yang akan kita katakan? Bahwa aku meracuni anakku sendiri karena kesalahan target? Mereka akan menangkapku. Menangkap kita. Bukan kita, potong Amelia dengan dingin. Mereka akan menangkapmu. Aku adalah korban yang seharusnya mati hari ini. Pernyataan itu menyadarkan Ibu Hesti akan posisinya. Ia tidak hanya berisiko kehilangan anaknya, tetapi juga kebebasannya. Kepanikannya mencapai puncak baru. Ia mulai menangis dengan cara yang berbeda, bukan lagi karena khawatir, tetapi karena putus asa dan mengasihani diri sendiri. Di tengah kebuntuan yang mencekam itu, saat Ibu Hesti kembali mencoba menelepon Ridwan seolah mengharapkan keajaiban, sebuah suara nyaring dan kuno tiba-tiba memecah keheningan. Telepon rumah yang terpasang di dinding, yang jarang sekali berbunyi, kini berdering tanpa henti. Deru telepon rumah yang melengking terasa seperti sirene peringatan bencana di tengah keheningan yang mencekam. Suaranya yang kuno dan menusuk telinga membuat kedua wanita itu membeku di tempat. Selama beberapa detik, mereka hanya bisa menatap benda berwarna krem yang menempel di dinding itu, seolah itu adalah utusan dari alam lain. Bagi Amelia, dering itu terdengar seperti vonis. Bagi Ibu Hesti, itu adalah secercah harapan sekaligus sumber ketakutan terbesar. Mungkin itu Ridwan, menelepon dari telepon kantor karena ponselnya bermasalah. Mungkin juga bukan. Ibu Hesti yang pertama kali tersadar dari kelumpuhannya. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, ia menerjang ke arah telepon dan mengangkat gagangnya dengan kasar. "Halo? Ridwan? Kamu di mana, Nak?" teriaknya, suaranya serak dan putus asa. Amelia menahan napas, seluruh tubuhnya menegang. Ia bisa mendengar suara seorang wanita yang terdengar panik dari seberang gagang telepon, meskipun kata-katanya tidak jelas. Ia hanya bisa mengamati perubahan ekspresi di wajah mertuanya. Harapan di mata Ibu Hesti seketika lenyap, digantikan oleh kebingungan, lalu pemahaman, dan akhirnya horor yang sama seperti saat ia menyadari kesalahan fatalnya beberapa menit yang lalu. "Apa? Apa maksudmu pingsan?" tanya Ibu Hesti, suaranya turun menjadi bisikan gemetar. "Sakit perut hebat? Setelah makan siang? Ya Tuhan, tidak mungkin." Gagang telepon itu terlepas dari genggamannya yang melemah, tergantung di kabelnya yang spiral, membiarkan suara panik dari seberang terus berceloteh ke ruangan yang sunyi. Ibu Hesti mundur selangkah, lalu 2 langkah, sebelum punggungnya menabrak dinding. Kakinya lemas dan ia merosot ke lantai, sama persis seperti yang Amelia lakukan tadi. Lingkaran takdir yang kejam. Dia di rumah sakit, desis Ibu Hesti, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Amelia. "Anakku di rumah sakit." Amelia mengambil alih. Adrenalin dingin membanjiri sistemnya, memberinya kejernihan pikiran yang aneh. Ia mengambil gagang telepon itu. "Halo? Ini siapa?" "Ini Rina, Bu." "Sekretarisnya Pak Ridwan," jawab suara di seberang, terdengar lega karena ada yang merespons. "Pak Ridwan kolaps di ruangannya tadi. Beliau mengeluh pusing hebat dan sakit perut yang luar biasa setelah makan siang. Kami sudah panggil ambulans, sekarang beliau sedang dalam perjalanan ke Rumah Sakit Pusat Medika." "Baik, terima kasih informasinya. Kami segera ke sana," jawab Amelia dengan suara yang luar biasa tenang, lalu menutup teleponnya. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Pergi ke rumah sakit. Melihat dengan mata kepala sendiri, hasil dari perbuatan mereka. "Kita harus pergi sekarang," kata Amelia pada Ibu Hesti yang masih terisak di lantai. Perjalanan ke rumah sakit adalah 20 menit terpanjang dalam hidup Amelia. Ia yang menyetir mobilnya sendiri, karena Ibu Hesti sama sekali tidak dalam kondisi untuk memegang kemudi. Mertuanya itu duduk di kursi penumpang, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak lagi menyalahkan Amelia. Energinya sudah habis terkuras oleh kepanikan. Ia hanya terus menggumamkan nama Ridwan, diselingi dengan doa-doa yang terdengar putus asa dan permohonan ampun yang terlambat. Amelia mencengkeram setir dengan buku-buku jarinya yang memutih. Ia menyetir dengan fokus yang tajam, matanya lurus menatap jalanan, tetapi pikirannya berkecamuk. Apa yang seharusnya ia rasakan? Suaminya, pria yang bersekongkol untuk membunuhnya, kini sedang berjuang antara hidup dan mati karena senjata yang ditujukan untuknya. Apakah ia harus merasa sedih? Marah? Puas? Tidak ada jawaban yang terasa benar. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan luas. Ia merasa seperti penonton dalam drama hidupnya sendiri, menyaksikan sebuah tragedi ironis yang ditulis oleh takdir.
Mereka tiba di rumah sakit pusat Medika dan langsung menuju unit gawat darurat. Suasana di sana riuh dan penuh tekanan. Bau disinfektan yang tajam, suara roda ranjang didorong tergesa-gesa, tangisan keluarga pasien lain. Semuanya terasa surreal. Mereka menemukan nama Ridwan di meja pendaftaran dan diarahkan ke ruang tunggu. Di sanalah mereka menunggu. Menit terasa seperti jam. Ibu Hesti sudah tidak bisa menangis lagi. Ia hanya menatap kosong ke pintu UGD, seolah berharap tatapannya bisa menembus dinding dan melihat kondisi putranya. Amelia duduk sedikit menjauh darinya, menciptakan jarak fisik yang mencerminkan jarak emosional di antara mereka. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Foto pernikahan mereka. Ridwan tersenyum begitu lebar, merangkul pinggangnya dengan posesif. Dulu, ia melihat foto itu sebagai bukti cinta. Sekarang, ia melihatnya sebagai potret seorang pemangsa bersama korbannya yang tidak menaruh curiga. Tiba-tiba, keheningan tegang di antara mereka dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan isak tangis yang dibuat-buat. Seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat dan riasan wajah yang mulai luntur, karena air mata berlari masuk ke ruang tunggu. "Di mana dia? Di mana Mas Ridwan?" teriaknya, suaranya nyaring dan penuh drama, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Amelia langsung mengenalinya. Diana. Wanita yang fotonya pernah ia lihat sekilas di ponsel suaminya yang tidak sengaja terbuka. Jadi ini wanita yang akan menggantikan posisinya. Ibu Hesti tampaknya juga mengenali Diana. Alih-alih marah atau mengusirnya, ia justru bangkit dan menghampiri wanita itu. "Diana, ini ibu, nak." Diana langsung memeluk Ibu Hesti, menangis terseduh-seduh di bahunya. "Tante, Ridwan gimana? Tante? Dia baik-baik saja, kan? Ini tidak mungkin terjadi." Melihat pemandangan itu, perut Amelia terasa mual. Ibu mertuanya dan selingkuhan suaminya berpelukan dalam duka bersama, seolah mereka adalah satu keluarga. Dan Amelia? Ia adalah orang asing. Musuh. Target yang gagal dieliminasi. Kemudian, mata Diana yang berlinang air mata menangkap sosok Amelia yang duduk diam di sudut. Tangisnya berhenti sesaat. Ekspresi kesedihannya yang dramatis seketika berubah. Wajahnya mengeras, dan matanya menyipit, memancarkan kilat kebencian yang murni dan tidak terselubung. Ia melepaskan pelukannya dari Ibu Hesti, dan menunjuk lurus ke arah Amelia. "Kenapa dia ada di sini?" desisnya, suaranya penuh racun, sama mematikannya dengan roti yang telah membunuh kekasihnya. Pertanyaan Diana yang penuh kebencian itu menggantung di udara ruang tunggu yang pengap, membelah keheningan yang tegang seperti pisau. Semua kepala kini menoleh ke arah Amelia, seolah ia adalah terdakwa yang baru saja dihadapkan pada jaksa penuntut. Untuk sesaat, Amelia hanya bisa menatap balik pada wanita itu. Jadi, inilah wajah dari godaan yang telah membuat suaminya rela merencanakan pembunuhan. Wajah yang cantik, memang, tetapi kini terdistorsi oleh amarah dan kepalsuan. Di balik air mata yang membasahi pipinya, mata Diana menyala dengan kalkulasi dingin. Dia tidak sedang berduka atas seorang kekasih. Dia sedang meratapi hilangnya tiket menuju kehidupan mewah. Sebelum Amelia sempat membuka mulut, Ibu Hesti sudah bergerak. Ia seolah mendapatkan kembali kekuatannya, didorong oleh kehadiran sekutunya. Ia melangkah ke sisi Diana, merangkul bahunya dengan protektif, dan bersama-sama mereka membentuk sebuah front persatuan melawan musuh bersama. "Amelia, untuk apa lagi kau di sini?" bentak Ibu Hesti, suaranya kembali meninggi, nadanya penuh tuduhan. "Kau tidak puas sudah membuatnya celaka? Sekarang kau mau menikmati penderitaannya? Pergi dari sini. Kau tidak pantas berada di dekat anakku." Amelia menatap kedua wanita itu, perpaduan antara ibu dan selingkuhan yang kini bersatu dalam kebencian. Pemandangan itu begitu absurd, begitu menyedihkan, hingga Amelia nyaris tertawa. Rasa takutnya telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh kejernihan yang dingin. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan membiarkan mereka memutarbalikkan fakta. "Saya istrinya," jawab Amelia, suaranya tenang namun mematikan. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang jelas. "Saya punya hak yang lebih besar untuk berada di sini daripada siapapun di ruangan ini." Jawaban itu menyulut api. Diana melepaskan diri dari rangkulan Ibu Hesti dan melangkah maju, jarinya menuding lurus ke wajah Amelia. "Istri macam apa kau? Ridwan sudah tidak mencintaimu. Dia mencintaiku. Dia akan menceraikanmu dan menikahiku. Kami akan memulai hidup baru, hidup yang bahagia tanpamu." "Hidup baru dengan menggunakan harta warisan saya?" balas Amelia, tatapannya tidak goyah. "Apakah itu ada dalam rencana kalian juga?"
Ucapan Amelia telak mengenai sasaran. Wajah Diana memucat sesaat. Ia tidak menyangka Amelia akan tahu sejauh itu. Tapi kepanikannya dengan cepat tertutup oleh amarah yang lebih besar. Dasar wanita tidak tahu diri. Kau pikir Ridwan menikahimu karena cinta? Dia menikahimu hanya karena kasihan. Karena kau yatim piatu yang menyedihkan, serang Diana. Dia muak dengan kesederhanaanmu, dengan sikap kampungmu. Aku memberinya gairah, aku memberinya semangat. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau berikan. Keributan itu kini telah menjadi pusat perhatian seluruh ruang tunggu. Beberapa keluarga pasien lain mulai berbisik-bisik, menatap drama yang terjadi di depan mata mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan ngeri. Seorang perawat keluar dari balik meja informasi, menatap mereka dengan tatapan memperingatkan. Benar kata Diana, timpal Ibu Hesti, suaranya melengking. Sejak awal aku sudah tidak setuju Ridwan menikahimu. Kau tidak selevel dengan keluarga kami. Kau hanya benalu. Pembawa sial. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sejak kau masuk ke dalam hidupnya, anakku jadi menderita. Amelia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ketenangannya. Ia menatap lurus pada Ibu Hesti. Anak ibu menderita bukan karena saya. Anak ibu menderita karena roti yang ibu berikan padanya. Pernyataan itu diucapkan dengan volume suara normal, tetapi dampaknya seperti ledakan bom. Ibu Hesti terhuyung mundur seolah baru saja ditampar. Matanya membelalak, ketakutan yang sempat mereda kini kembali dengan kekuatan penuh. Ia tidak menyangka Amelia akan berani mengatakannya di depan umum. Diana menatap bingung dari Ibu Hesti ke Amelia. Roti? Roti apa maksudmu? Amelia mengabaikan Diana. Fokusnya hanya pada Ibu Hesti. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tidak ceritakan pada Diana tentang roti spesial buatan Ibu? Roti yang seharusnya saya makan sendirian pagi ini. Roti yang sekarang sedang membunuh putra Ibu satu-satunya di dalam sana. Diam, jerit Ibu Hesti, kini benar-benar kehilangan kendali. Ia menerjang maju, tangannya terangkat hendak menampar Amelia. Tetapi gerakannya terhenti. Seorang satpam berbadan tegap sudah berdiri di antara mereka, menahan lengan Ibu Hesti. Ibu, tolong jaga ketenangan. Ini rumah sakit, kata satpam itu dengan suara tegas. Lepaskan saya. Wanita ini sudah memfitnah saya. Dia. Ibu Hesti tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Lidahnya keluh. Mengatakan yang sebenarnya akan menghancurkannya, tetapi kebohongan sudah tidak mungkin lagi diciptakan. Di tengah kekacauan itu, saat satpam sedang berusaha menenangkan Ibu Hesti yang meronta-ronta dan Diana yang terus berteriak menuntut penjelasan, sebuah pintu di ujung koridor terbuka. Pintu ruang UGD. Seketika, semua suara lenyap. Keributan berhenti. Rontaan Ibu Hesti melemah. Teriakan Diana tertahan di tenggorokan. Semua mata, termasuk mata Amelia yang terasa perih, tertuju pada sosok yang keluar dari pintu itu. Seorang dokter parubaya, wajahnya terlihat sangat lelah dan dipenuhi guratan kesedihan. Ia melepas maskernya, tatapannya menyapu ketiga wanita itu, berhenti sejenak pada Amelia sebelum akhirnya tertuju pada Ibu Hesti sebagai wanita yang paling tua. Keheningan yang turun setelah badai itu terasa 1000 kali lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Di wajah dokter itu, tertulis sebuah jawaban yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Dokter itu melangkah mendekat dengan perlahan. Setiap langkahnya seolah membawa beban yang berat. Ia berhenti beberapa meter di depan Ibu Hesti, yang kini berdiri gemetar ditopang oleh Diana. Satpam yang tadi menahannya sudah sedikit melonggarkan pegangannya, merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Seluruh ruang tunggu seolah menahan napas secara kolektif. Saya Dr. Wibowo, yang menangani pasien atas nama Ridwan, ucap dokter itu, suaranya tenang namun syarat dengan nada penyesalan. Saya turut prihatin harus menyampaikan kabar ini. Ia berhenti sejenak, memberikan waktu bagi kata-katanya untuk meresap. Ibu Hesti hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah tidak mengerti bahasa yang diucapkan sang dokter. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, lanjut Dr. Wibowo. Tim medis kami telah melakukan semua prosedur darurat, termasuk lavase lambung dan pemberian antidot. Tetapi zat toksik yang masuk ke dalam tubuh pasien bekerja dengan sangat cepat dan agresif. Mendengar kata zat toksik, beberapa orang di ruang tunggu tersentak kaget. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Wajah Diana berubah dari marah menjadi bingung dan ngeri. Racun? Apa maksudnya? Dr. Wibowo melanjutkan, matanya yang penuh simpati kini menatap lurus pada Ibu Hesti. Racun tersebut telah menyebabkan kerusakan organ multipel yang parah, terutama pada jantung dan sistem sarafnya. Jantungnya berhenti berdetak beberapa kali, dan meskipun kami berhasil melakukan resusitasi,
kondisinya terus menurun. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kalimat terakhir yang paling ditakuti. Pada pukul 3:14 sore ini, dengan sangat menyesal saya harus menyatakan bahwa nyawa putra ibu tidak dapat kami selamatkan. Waktu seakan berhenti. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan final. Untuk sesaat, tidak ada reaksi apapun dari Ibu Hesti. Wajahnya tetap kosong, matanya tidak berkedip. Seolah otaknya menolak untuk memproses informasi mengerikan itu. Dunianya, yang sejak beberapa jam lalu sudah retak, kini hancur lebur menjadi debu. Lalu, sesuatu di dalam dirinya putus. Bukan tangisan duka yang keluar dari mulutnya. Bukan ratapan seorang ibu yang kehilangan anak. Melainkan sebuah suara yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Sebuah pekikan melengking yang keluar dari lubuk keputusasaan dan kegilaan, penuh dengan amarah yang tidak tertampung. Itu adalah suara dari jiwa yang telah hancur total. Matanya yang tadinya kosong kini menyala dengan api kegilaan. Ia menoleh, tatapannya yang liar terkunci pada satu-satunya target yang bisa ia salahkan. Satu-satunya orang yang bisa menampung semua kebencian dan rasa bersalahnya yang meluap-luap, Amelia. Pembunuh. Dengan kekuatan yang tidak terduga, ia mendorong Diana hingga terjatuh dan menerjang Amelia seperti seekor binatang buas yang terluka. Jari-jarinya yang berkuku panjang terulur, siap untuk mencakar dan merobek. Amelia, yang masih terpaku oleh berita kematian Ridwan, tidak sempat menghindar. Cakaran Ibu Hesti mendarat di lengannya, meninggalkan 4 garis merah panjang yang langsung terasa perih. Kau membunuh anakku. Ini semua salahmu. Harusnya kau yang mati. Raungnya, terus mencoba menyerang, memukul, menendang. Amelia terhuyung mundur, mencoba melindungi wajahnya dengan tangannya. Rasa sakit di lengannya tidak seberapa dibandingkan dengan keterkejutan melihat transformasi total mertuanya. Ini bukan lagi seorang wanita yang sedang berduka. Ini adalah kegilaan murni. Satpam dan beberapa perawat pria segera bertindak. Mereka menarik Ibu Hesti menjauh dari Amelia, tetapi wanita itu meronta dengan kekuatan luar biasa. Lepaskan. Aku harus membunuhnya. Dia sudah membunuh putraku. Dia pembunuh. Di tengah pergulatan itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di sela-sela teriakan dan isakannya, Ibu Hesti mulai tertawa. Tawa yang mengerikan, sumbang, dan putus asa. Tawa seseorang yang pikirannya telah menyerah, tidak sanggup lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Ia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan, pemandangan yang membuat bulu kuduk semua orang yang melihatnya berdiri. Diana, yang masih terduduk di lantai, menatap pemandangan itu dengan ngeri. Rencananya untuk hidup mewah telah berakhir dengan kematian kekasihnya dan kegilaan calon mertuanya. Wajahnya pucat pasi, menyadari betapa dalam masalah yang kini melibatkannya. Amelia berdiri gemetar, memegangi lengannya yang terluka. Ia menatap Ibu Hesti yang terus meracau sambil diseret menjauh oleh petugas keamanan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan benci. Yang ia rasakan justru semacam rasa kasihan yang aneh. Wanita itu telah dihukum oleh perbuatannya sendiri dengan cara yang paling kejam. Ia tidak hanya kehilangan putranya, tetapi juga akal sehatnya. Penjara terburuk baginya bukanlah sel besi, melainkan labirin gelap di dalam pikirannya sendiri, di mana ia akan terus dihantui oleh wajah putranya selamanya. Dr. Wibowo dengan sigap mendekati seorang perawat. Telepon polisi, bisiknya. Ini sudah bukan lagi urusan medis. Ini kasus kriminal. Saat perawat itu mengangguk dan bergegas menuju telepon, suara sirene dari kejauhan mulai terdengar. Semakin lama semakin jelas, semakin mendekat. Suara itu adalah pertanda akhir dari drama keluarga yang tragis ini, dan awal dari sebuah proses hukum yang akan menyeret semua yang bersalah ke dalam pertanggungjawaban mereka. Amelia berdiri tegak di tengah koridor rumah sakit yang kini gaduh, napasnya masih terengah-engah, lengannya perih. Ia telah selamat. Dan di antara puing-puing kehidupannya yang hancur, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kebebasan. Sirene yang meraung-raung semakin dekat dan akhirnya berhenti tepat di depan lobi UGD, menandai transisi dari drama keluarga yang tragis menjadi sebuah penyelidikan kriminal resmi. 2 orang polisi berseragam masuk terlebih dahulu, diikuti oleh 2 orang detektif berpakaian preman. Kehadiran mereka yang tenang dan berwibawa langsung mengambil alih kendali situasi. Kerumunan penonton yang penasaran perlahan mundur, memberikan ruang bagi para penegak hukum. Salah satu detektif, seorang pria parubaya dengan wajah tegas bernama Inspektur Budi, mendekati Dr. Wibowo untuk mendapatkan laporan singkat. Sementara itu, rekannya, seorang detektif wanita muda bernama Sinta yang tatapannya tajam dan penuh empati, menghampiri Amelia. Ibu Amelia, sapanya dengan suara lembut namun profesional.
Saya Detektif Sinta. Kami turut berduka atas apa yang menimpa suami Anda. Apakah Anda bersedia memberikan kami keterangan awal mengenai apa yang terjadi? Amelia, yang masih memegangi lengannya yang terluka, mengangguk. Anehnya, ia tidak merasa takut atau panik. Kehadiran polisi justru terasa seperti sauh di tengah badai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, ia merasa aman. Detektif Sinta membawanya ke sebuah ruangan konsultasi kecil yang kosong, menjauhkannya dari tatapan ingin tahu dan dari sisa-sisa kekacauan di ruang tunggu. Di dalam ruangan yang sunyi itu, Amelia menceritakan semuanya. Ia berbicara dengan suara yang stabil dan jelas, merangkai setiap detail kejadian dengan presisi yang mengejutkan bahkan untuk dirinya sendiri. Ia mulai dari kunjungan aneh Ibu Hesti kemarin sore, hadiah roti yang mencurigakan, paksaan bahwa roti itu hanya untuknya, hingga kondisinya yang sakit pagi ini. Ia menceritakan keputusannya yang fatal untuk membekali Ridwan dengan roti itu. Ia kemudian melompat ke kedatangan kedua Ibu Hesti, pertanyaannya yang panik, dan puncaknya, pengakuannya yang mengerikan bahwa roti itu beracun. Detektif Sinta mendengarkan tanpa interupsi, sesekali membuat catatan di buku kecilnya. Matanya tidak pernah meninggalkan wajah Amelia, menilai setiap kata, setiap jeda, dan setiap getaran dalam suaranya. Ia melihat tidak ada kebohongan, hanya rasa sakit dan keterkejutan dari seorang wanita yang dunianya baru saja dihancurkan. Ibu Hesti mengatakan, "Rencana kami," lanjut Amelia, suaranya sedikit bergetar saat mengucapkan kata itu. Dia mengakui bahwa suami saya, Ridwan, juga mengetahui rencana untuk menyingkirkan saya. Mereka bekerja sama. Setelah Amelia selesai, tim kepolisian bergerak cepat. Satu tim dikirim ke rumah Amelia untuk mengamankan barang bukti utama, 3 potong roti yang tersisa di dalam kotak emasnya. Tim lain segera menuju kantor Ridwan untuk menyita sisa-sisa makan siangnya dan kotak bekal biru itu. Setiap bagian dari teka-teki itu dikumpulkan dengan cermat. Proses interogasi para tersangka dimulai malam itu juga di kantor polisi. Ibu Hesti, yang telah diberi penenang di rumah sakit, dibawa dalam kondisi yang menyedihkan. Interogasinya tidak berlangsung lama. Di hadapan penyidik dan seorang psikiater forensik, pertahanannya runtuh total. Ia meracau tidak karuan, mencampurkan pengakuan dengan delusi. Ia menceritakan bagaimana ia mendapatkan racun dari seorang kenalan lama, bagaimana ia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam isian roti. Ia mengaku bahwa tujuannya adalah Amelia, demi menguasai hartanya untuk kebahagiaan putranya. Di sela-sela isak tangisnya, ia terus menyalahkan Amelia karena telah merusak rencananya, sebuah bukti nyata bahwa pikirannya telah sepenuhnya terlepas dari realitas. Interogasi Diana jauh berbeda. Awalnya, ia berusaha membangun benteng kebohongan. Ia menampilkan Citra sebagai kekasih yang patah hati, yang tidak tahu apa-apa tentang rencana gelap di balik layar. "Saya hanya mencintai Ridwan," katanya sambil terisak, mencoba memanipulasi penyidik dengan air matanya. "Saya tidak tahu apa-apa soal racun atau rencana Ibu Hesti. Ridwan hanya pernah bilang kalau dia tidak bahagia dengan pernikahannya." Namun, bentengnya tidak cukup kokoh. Para penyidik sudah memeriksa riwayat panggilan dan pesan di ponsel Ridwan dan Ibu Hesti. Mereka menemukan puluhan pesan antara Ridwan dan Diana yang membahas masalah di rumah, solusi final, dan kehidupan baru setelah semuanya beres. Saat dihadapkan dengan bukti-bukti ini, wajah Diana memucat. Pukulan terakhir datang dari Amelia. Saat polisi mengantarnya pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang pribadi, Amelia teringat sesuatu. Buku harian. Ridwan memiliki sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang selalu ia simpan di laci meja kerjanya yang terkunci. Ia bilang itu hanya untuk catatan pekerjaan, tetapi Amelia selalu merasa ada yang lebih dari itu. Didampingi polisi, ia membuka laci itu dengan kunci cadangan. Dan di sanalah benda itu berada. Di halaman-halaman terakhir, tertulis dengan rapi rencana keji itu. Ridwan menuliskan frustrasinya, keserakahannya, dan pembenaran atas tindakan yang akan ia ambil. Ia menulis tentang cinta palsunya pada Amelia dan cinta sejatinya pada Diana. Dan yang paling memberatkan, ia menulis sebuah kalimat, "Ibu sudah menemukan cara yang sempurna. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah Amelia tiada, semua hartanya akan jadi milik kita. Ibu, Diana, dan aku akan hidup bahagia selamanya." Buku harian itu menjadi paku terakhir di peti mati kebohongan Diana. Saat penyidik membacakan tulisan tangan kekasihnya itu di ruang interogasi, pertahanan Diana hancur berkeping-keping. Ia akhirnya mengakui perannya, bahwa ia tahu tentang rencana itu dan terus-menerus mendorong Ridwan untuk segera melaksanakannya. Berita tragedi itu meledak di media. Direktur muda tewas diracun, ibu kandung jadi tersangka utama,
bunyi salah satu tajuk berita utama. Kisah cinta segitiga, keserakahan, dan pembunuhan yang salah sasaran ini menjadi santapan publik yang tiada habisnya. Wajah Amelia, Ridwan, Ibu Hesti, dan Diana terpampang di mana-mana. Beberapa hari kemudian, Amelia berdiri sendirian di tengah ruang tamunya. Rumah itu terasa begitu besar dan kosong. Polisi sudah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara. Semuanya telah kembali seperti semula, tetapi tidak ada yang sama lagi. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran dan keheningan yang memekakan. Ibu Hesti secara resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dan ditahan di Rumah Sakit Jiwa Kepolisian. Diana mendekam di sel tahanan, menunggu persidangannya. Dan Ridwan telah dimakamkan dalam sebuah upacara kecil yang hanya dihadiri oleh beberapa kerabat jauh. Amelia tidak hadir. Baginya, suaminya telah lama mati, jauh sebelum racun itu menyentuh bibirnya. Ia kini aman, tetapi juga sendirian, berdiri di atas puing-puing kebohongan yang pernah ia sebut sebagai pernikahan. Tugas terberatnya kini menanti, belajar untuk hidup kembali. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, membawa udara yang lebih sejuk dan langit yang lebih cerah. Bagi Amelia, 6 bulan itu adalah sebuah perjalanan panjang menaiki lereng terjal dari dasar jurang keputusasaan. Hari-hari pertamanya sebagai seorang janda dihabiskan dalam kebas yang aneh. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan palsu terasa seperti mausoleum yang dingin. Namun, perlahan, hari demi hari, ia mulai memunguti kepingan-kepingan hidupnya yang hancur. Proses hukum akhirnya mencapai puncaknya. Amelia menyaksikannya dari layar televisi di ruang kerjanya yang baru, sebuah ruangan yang ia tata ulang sepenuhnya, membuang semua perabotan lama yang berbau Ridwan. Hakim mengetukkan palunya. Ibu Hesti, berdasarkan kesaksian para ahli dan pengakuannya yang tidak koheren, divonis bersalah atas pembunuhan berencana namun dinyatakan tidak waras saat melakukan kejahatan. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup di sebuah fasilitas psikiatri dengan keamanan maksimum. Sebuah penjara tanpa jeruji besi, di mana ia akan selamanya dihantui oleh bayangan putra yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Diana, yang terbukti secara sah terlibat dalam konspirasi pembunuhan, menerima nasib yang tidak kalah berat. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan penuh penyesalan saat hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Kehidupan mewah yang ia impikan berganti menjadi sel sempit dan seragam tahanan. Karma telah menagih utangnya, lunas, tanpa sisa. Menyaksikan akhir dari drama itu, Amelia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dalam dan tenang. Sebuah titik. Sebuah penutupan bab yang kelam dalam buku kehidupannya. Ia mematikan televisi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban di pundaknya benar-benar terangkat. Ia tidak lagi tinggal di rumah lamanya. Kenangan di sana terlalu beracun. Ia menjual rumah itu dan membeli sebuah apartemen penthouse di pusat kota yang lebih kecil namun modern, dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke jantung kota yang berdenyut. Ia juga membuat keputusan besar lainnya. Alih-alih hanya hidup dari harta warisan orang tuanya, ia memutuskan untuk mengambil alih kendali. Ia mulai mempelajari seluk-beluk bisnis properti yang ditinggalkan ayahnya, menghadiri rapat, bertemu dengan para manajer, dan membuat keputusan-keputusan strategis. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka yang dulu mengenalnya sebagai istri Ridwan yang pendiam dan penurut, kini melihat seorang wanita yang berbeda. Amelia yang baru adalah sosok yang tegas, cerdas, dan penuh percaya diri. Ia menemukan bakat dan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terkubur di bawah bayang-bayang suaminya dan tekanan mertuanya. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan seorang pria untuk mendefinisikan dirinya. Ia utuh dengan sendirinya. Pagi itu, setahun setelah hari yang mengubah hidupnya, Amelia berdiri di balkon apartemennya yang tinggi. Di tangannya ada secangkir teh melati hangat. Udara pagi masih segar, dan di ufuk timur, matahari mulai menampakkan dirinya, melukis langit dengan semburat warna oranye, merah muda, dan emas. Pemandangan fajar yang baru. Ia teringat pada roti itu. Roti yang seharusnya menjadi hidangan terakhirnya. Sebuah ironi yang pahit sekaligus manis. Benda yang dirancang untuk mengakhiri hidupnya justru menjadi katalisator bagi kelahirannya kembali. Tanpa roti itu, ia mungkin akan terus hidup dalam kebohongan, menjadi istri yang patuh bagi suami yang membencinya, menantu yang tertindas oleh mertua yang kejam. Ia mungkin akan hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Ia menyesap tehnya, merasakan kehangatannya mengalir di dalam tubuhnya. Tidak ada lagi rasa benci atau dendam di hatinya. Ibu Hesti dan Diana telah mendapatkan ganjaran yang setimpal dari alam semesta. Ridwan telah membayar konspirasinya dengan nyawanya sendiri. Bagiannya dalam cerita mereka telah selesai. Kini,
Yang terbentang di hadapannya adalah lembaran kosong. Sebuah masa depan yang akan ia tulis sendiri, dengan tintanya sendiri, berdasarkan aturannya sendiri. Mungkin suatu hari nanti ia akan jatuh cinta lagi, mungkin juga tidak. Itu tidak lagi penting. Yang penting adalah ia telah menemukan cinta yang paling utama, cinta untuk dirinya sendiri. Saat matahari akhirnya terbit sepenuhnya, menyinari wajahnya dengan cahaya keemasan yang hangat, Amelia tersenyum. Senyum yang tulus, bebas, dan penuh harapan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara fajar yang baru, udara dari hari pertama sisa hidupnya yang indah. Ia telah berjalan melewati neraka, dan kini ia berdiri di ambang pintu surga yang ia ciptakan sendiri. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. 5 tahun adalah rentang waktu yang aneh. Cukup singkat untuk membuat kenangan pahit terasa seolah baru terjadi kemarin, namun juga cukup panjang untuk menumbuhkan kehidupan yang sama sekali baru dari tanah yang hangus terbakar. Bagi Amelia, 5 tahun adalah sebuah era transformasi, sebuah proses alkimia yang mengubah timah penderitaan menjadi emas kekuatan. Pagi itu, Amelia berdiri di atas tanah merah yang masih basah oleh embun. Di sekelilingnya, kerangka baja sebuah bangunan besar menjulang ke langit biru yang cerah. Suara mesin derek, denting palu, dan teriakan para pekerja bangunan menjadi musik latar dari babak baru hidupnya. Ia tidak lagi mengenakan daster rumahan yang kusam. Hari ini, ia memakai kemeja linen putih yang rapi, celana bahan berwarna kaki, dan sebuah helm proyek berwarna putih bersih di kepalanya. Di tangannya bukan lagi spatula, melainkan sebuah gulungan besar cetak biru arsitektur. Ini adalah proyek terbesarnya sejauh ini, pembangunan Wisma Harapan Ambu, sebuah panti ureda modern dan manusiawi yang ia danai sepenuhnya melalui yayasan yang ia dirikan, Yayasan Pelita Orang Tua. Nama, Ambu, adalah panggilan kesayangannya untuk almarhumah ibunya. Ia menggunakan harta warisan yang nyaris merenggut nyawanya untuk menciptakan surga bagi para lansia yang kurang beruntung. Ironi itu tidak pernah luput dari benaknya. Uang yang menjadi sumber keserakahan Ibu Hesti, kini digunakan untuk merawat generasi seangkatannya dengan penuh kasih dan hormat. Bu Amelia, denah untuk instalasi air di sayap barat sudah siap diperiksa. Sapa Pak Tirtayasa, kepala mandor proyek, seorang pria parubaya dengan wajah yang selalu tersenyum ramah. Baik, Pak Tirta. Tolong tunjukkan, jawab Amelia dengan sigap. Mereka berjalan menyusuri fondasi bangunan. Amelia mendengarkan dengan saksama penjelasan teknis dari sang mandor, sesekali melontarkan pertanyaan yang tajam dan cerdas. 5 tahun lalu, ia tidak akan mengerti satu kata pun dari jargon konstruksi ini. Sekarang, ia bisa membahas kekuatan beton dan efisiensi tata letak pipa dengan fasih. Ia telah terjun langsung, belajar tanpa lelah, membuktikan pada dirinya sendiri dan dunia, bahwa ia lebih dari sekadar nama di atas surat warisan. Ia adalah otaknya, hatinya, dan kekuatan pendorong di balik semua ini. Para pekerja di proyek itu sangat menghormatinya. Awalnya, mereka meremehkannya, menganggapnya hanya seorang janda kaya yang sedang mencari hobi. Tetapi mereka segera melihat ketangguhan dan dedikasinya. Ia datang ke lokasi hampir setiap hari, tidak takut kotor terkena debu atau becek terkena lumpur. Ia mengenal nama sebagian besar pekerjanya, menanyakan kabar keluarga mereka, dan memastikan mereka semua mendapatkan makan siang dan upah yang layak. Ia membangun bukan hanya gedung, tetapi juga komunitas. Setelah diskusi yang panjang, ia menyetujui denah itu dengan beberapa revisi kecil. Saat kembali ke kantor sementaranya di lokasi, sekretarisnya, seorang gadis muda cerdas bernama Lita, menyodorkan sebuah surat bersampul coklat. Surat tahunan dari RSJ Provinsi, Bu, katanya pelan. Amelia mengangguk, hatinya tidak lagi berdesir seperti tahun-tahun pertama. Dulu, surat ini akan merusak sisa harinya. Sekarang, ia membacanya seperti membaca laporan cuaca. Sebuah fakta yang ada, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menimbulkan badai di dalam dirinya. Isi surat itu, seperti biasa, singkat dan klinis. Kondisi pasien bernama Hesti binti Prawirojo stabil. Tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, namun juga tidak memburuk. Ia menghabiskan sebagian besar harinya di taman rumah sakit, merawat sepetak bunga mawar dengan obsesif. Ia sering berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Laporan perawat menyebutkan ia sering memanggil nama Ridwan, memintanya untuk berhati-hati saat makan, atau memarahinya karena pulang terlalu malam. Di dalam dunianya yang pecah, ia telah menjadi ibu yang selamanya merawat arwah putranya. Ia terpenjara dalam skenario ciptaannya sendiri, sebuah hukuman yang jauh lebih kekal daripada sel penjara manapun. Amelia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam laci. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Hanya ada kehampaan dan rasa kasihan yang samar.
Nasib Diana ia ketahui beberapa bulan lalu melalui pengacaranya. Diana mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani sepertiga masa hukumannya, namun permohonannya ditolak mentah-mentah. Pengacaranya menyebutkan bahwa kehidupan penjara telah mengubahnya. Kecantikannya telah luntur, digantikan oleh kekerasan dan keputusasaan. Impiannya akan tas desainer dan liburan mewah kini menjadi angan-angan yang menyakitkan di tengah realitas 4 dinding beton. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi jalan pintas menuju kekayaan, dan kini ia kehilangan segalanya, termasuk masa mudanya. Amelia menyandarkan punggungnya di kursi. Ia membiarkan pikirannya melayang, merefleksikan perjalanan yang telah ia lalui. Pertanyaan terbesar yang sering orang ajukan padanya, baik secara langsung maupun melalui tatapan mata, adalah apakah ia telah memaafkan mereka. Jawabannya tidak sederhana. Ia tidak pernah secara sadar berkata, "Aku memaafkanmu," pada arwah Ridwan atau bayangan Ibu Hesti dan Diana. Memaafkan terasa seperti memberikan pengampunan atas perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lain. Ia telah memahami. Ia memahami bahwa di balik kekejaman Ibu Hesti terdapat rasa tidak aman yang dalam dan cinta yang posesif dan salah arah. Ia memahami bahwa di balik pengkhianatan Ridwan terdapat harga diri yang rapuh dan ambisi yang melampaui karakternya. Ia memahami bahwa di balik licikan Diana terdapat kekosongan jiwa yang ia coba isi dengan benda-benda material. Memahami mereka tidak berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi itu membuatnya bisa melihat mereka sebagai manusia yang cacat dan menyedihkan, bukan lagi sebagai monster yang menghantui mimpi buruknya. Dan dengan pemahaman itu, ia melepaskan mereka. Ia melepaskan cengkeraman mereka dari hatinya, bukan untuk kebaikan mereka, tetapi untuk kebaikan dirinya sendiri. Itulah bentuk maafnya. Sore itu, setelah meninggalkan lokasi proyek, Amelia tidak langsung pulang. Ia mengendarai mobilnya ke sebuah tempat yang tenang, sebuah bukit kecil di pinggir kota yang menghadap ke hamparan sawah hijau. Ia memarkir mobilnya dan berjalan ke bawah sebuah pohon rindang. Ini adalah tempat favoritnya untuk berpikir. Ia teringat lagi pada roti itu. Simbol dari akhir dan awal. Dulu, ia membenci roti. Aroma roti panggang bisa membuatnya mual. Kini, ia bisa melewatinya tanpa merasakan apa-apa. Itu hanyalah roti. Sebuah benda mati yang diberi kekuatan oleh niat jahat manusia. Kekuatan sebenarnya tidak terletak pada racun di dalam roti, tetapi pada pilihan yang ia buat setelahnya. Ia memilih untuk tidak hancur. Ia memilih untuk tidak membiarkan kebencian meracuni sisa hidupnya. Ia memilih untuk bangkit dan membangun kembali. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Tirtayasa, berisi foto para pekerja yang sedang tersenyum dan melambaikan tangan di depan fondasi bangunan. Di bawahnya ada tulisan, "Semangat terus, Bu Bos. Kami semua bangga kerja untuk Ibu." Amelia tersenyum tulus. Hidupnya kini penuh. Bukan penuh dengan cinta romantis seperti yang pernah ia impikan dulu, tetapi penuh dengan tujuan, penuh dengan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya, penuh dengan persahabatan yang tulus, dan yang terpenting, penuh dengan kedamaian batin. Ia tidak lagi mencari separuh jiwa untuk melengkapinya, karena ia telah menyadari bahwa jiwanya sudah utuh sejak awal. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi jingga yang spektakuler. Amelia menatap pemandangan itu, merasakan angin sepau-sepau menerbangkan helai rambutnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia akan bertemu seseorang, mungkin juga ia akan terus berjalan sendiri. Kedua kemungkinan itu terasa sama baiknya. Yang ia tahu hanyalah, fajar esok hari akan datang, dan ia akan menyambutnya dengan hati yang lapang dan jiwa yang bebas. Ia telah selamat dari api, dan kini, ia tidak takut lagi pada apapun. Ia adalah Amelia. Cukup. Dan itu adalah segalanya. 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 Itu adalah